Shalom. Saya percaya kita semua bersuka cita hari ini. Mari kita siapkan hati, kita datang ke hadirat Tuhan sore hari ini. Mari kita siapkan hati kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu kepada kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Ada begitu banyak berkat yang melimpah yang kami terima ya Bapa. Berkat kesehatan, kekuatan, sukacita dan damai sejahtera yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, dan sore hari ini kami rindu menikmati hadirat-Mu, menikmati persekutuan bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Biarlah Engkau mengurapi setiap kami ya Tuhan, menjamah setiap hati yang rindu, haus dan lapar akan Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap memuji Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan pujian hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Bersukacita di dalam Tuhan. Mari kita bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Namanya yang berkuasa di atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, kalahkan
Dia Tuhan yang hebat, amin. Yes. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang hebat. Haleluya. Haleluya. Seperti pujian ini, Dia Tuhan yang hebat bagi setiap kita. Amin. Kasih-Nya sungguh besar bagi kita. Mari kita renungkan firman Tuhan sore hari ini. Kita siapkan hati untuk menerima setiap firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku
kasih-Mu, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari sembah Dia, muliakan nama-Nya yang kudus. Haleluya. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar ya Tuhan, bagi setiap kami. Haleluya. Kau Tuhan yang hebat, Kau Tuhan yang besar, Kau yang berkuasa di atas segala-galanya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan.
kepada hamba-Nya saya persilakan. Kekuatan kami, haleluya, haleluya. Haleluya. Syakara barara 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 barara. Tuhan, kami kagum akan perbuatan-Mu. Kami kagum akan kasih setia-Mu ya Tuhan. Kami kagum Tuhan akan kesetiaan-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur kepada Engkau sampai detik ini. Kasih-Mu tidak pernah berkurang ya Tuhan. Dan kami merindukan jamahan-Mu, kami merindukan lawatan-Mu Tuhan. Biarlah sore hari ini Tuhan, dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami mohon kasih karunia-Mu Bapa. Engkau melawat seluruh umat-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan melalui persekutuan kami dengan Engkau Tuhan. Engkau yang menjamah, Engkau yang meneguhkan kami. Engkau yang mengkuatkan kami ya Tuhan. Kalau ada di antara umat-Mu yang sedang lemah, sedang putus asa dan tawar hati, biarlah kuasa firman-Mu yang menjawab setiap pergumulan-pergumulan kami ya Tuhan. Urapi kami hamba-Mu Tuhan. Urapi seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada dan tinggal. Biarlah mereka boleh menikmati anugerah-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah anak domba Allah. Datanglah kerajaan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu, saudara sekalian, dimanapun saudara berada dan tinggal. Saudara, di dalam menjalani kehidupan kita setiap hari, setiap saat, tidak lepas dengan namanya persoalan kehidupan hidup. Ada banyak tantangan, ada banyak pencobaan, masalah, kesulitan yang sedang ada di depan kita. Bahkan menghadang setiap langkah kehidupan kita. Kadangkala kita sudah berkata bahwa Tuhan menyertai aku. Tuhan bersama-sama dengan aku. Aku sedang berjalan dalam rencana Tuhan. Aku sedang hidup di dalam kehendak Tuhan. Namun dengan berjalannya waktu yang kita lalui, kalau kita punya usaha pekerjaan, kalau kita punya rumah tangga, seringkali melewati semuanya itu ada banyak hal yang terjadi saudara. Seringkali kita tidak menikmati seperti yang kita harapkan. Tidak menikmati seperti apa yang kita cita-citakan. Tidak menikmati seperti apa yang kita bayangkan. Nah, saudara sekalian, kadangkala hidup ini sudah berserah penuh kepada Tuhan. Dan kita yakin, begitu yakin kepada Tuhan bahwa Tuhan menyertai kita. Namun saudara, di saat halangan dan rintangan itu datang, seringkali kita juga mengalami namanya ketakutan, mengalami keputusasaan. Bahkan tidak jarang kita sudah tidak mau berdoa, tidak mau beribadah, bahkan tidak mau bergaul dengan yang lainnya. Nah, saudara sekalian, mari kita baca firman Tuhan. Apa yang dialami oleh murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus. Kita baca di dalam Markus pasal yang keempat,
Saudara, ini cerita yang sudah tidak asing bagi setiap kita, saya percaya mungkin saudara berulang-ulang sudah mendengar, bahkan mungkin membaca di rumah. Tetapi sekali lagi Tuhan arahkan saya untuk saya membagikan firman Tuhan ini. Dan saya percaya firman yang saya akan sampaikan itu menyentuh setiap hati saudara yang membutuhkannya. Angin ribut diredakan. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghadap angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara, ini yang terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus. Saudara, kita lihat contoh kehidupan murid-murid Yesus yang mengajak mereka ke seberang, itu Tuhan Yesus. Ya. Berarti ini inisiatifnya Tuhan Yesus. Ini kehendaknya Tuhan Yesus. Saudara, kalau yang mengajak Tuhan Yesus tentunya dijamin tidak ada terjadi apapun. Semuanya akan berjalan dengan aman karena berjalan di dalam rencana Tuhan. Berjalan, saudara, berlabuh, berlayar di dalam kehendak Tuhan. Tentunya tidak akan terjadi mara bahaya, tidak akan terjadi kesulitan karena Yesus yang mengajak. Yesus bersama-sama dengan murid-murid. Saudara, artinya apa? Tuhan juga campur tangan. Karena yang membawa mereka ini ke seberang adalah Yesus. Mari kita bertolak ke seberang, artinya Yesus mengajak. Ayo kita nyebrang, ayo. Saudara. Dan kita tahu bahwa Tuhan itu, Tuhan Yesus, saudara, dia pada saat itu dia manusia 100%, tetapi dia Tuhan yang berkuasa juga. Tentunya murid-murid dia berlayar bersama dengan Yesus dengan aman, berlayar dengan Yesus dengan harapan akan sampai ke seberang danau dengan tanpa ada badai dan gelombang. Tetapi toh mereka dalam masalah kesulitan, walaupun mereka hidup, mereka berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara, terkadang kita juga berdoa, meminta pertolongan Tuhan. Doa berdoa, yakin pasti Tuhan tolong. Kadang kita juga berkata, ini rencana Tuhan. Pekerjaan ini sudah rencana Tuhan. Terbukti dari awal, pertengahan sampai akhirnya, tidak ada masalah. Pengurusan surat-surat selesai. Dana juga ada. Dipertemukan dengan orang-orang yang tepat. Saudara ya. Saudara percaya ini dalam rencana Tuhan. Ini kehendak Tuhan. Saudara ya. Dan saudara juga berkata ini campur tangan Tuhan kalau udah gak bisa seperti ini. Tetapi di tengah jalan, saudara dalam perjalanan waktu, saudara apa yang saudara bangun, yang saudara rindukan. Ada hambatan, ada persoalan, ada kesulitan dan tantangan. Saudara seringkali saudara,
Saudara yang tadinya begitu yakin ini rencana Tuhan. Ini tangan Tuhan yang campur tangan. Ini adalah kehendak Tuhan. Saudara yang mulai surut kepercayaan saudara. Saudara, ini pengalaman yang saya lihat di lapangan saudara ya. Anak-anak Tuhan yang berkata dunia ini rencana Tuhan Pak. Oh ini campur tangan Tuhan. Tetapi ketika ada benturan di dalam masalah pekerjaan, rumah tangga. Wah, ternyata ya tidak seperti yang diharapkan, tidak seperti yang dibayangkan. Mana yang katanya ini rencana Tuhan, saudara, kalau berjalan dalam rencana Tuhan mestinya saudara ya. Lancar apa tidak? Lancar. Mestinya saudara nggak perlu takut, saudara. Kalau toh terjadi saudara hambatan di tengah jalan, kan goalnya seberang sampai ke seberang. Karena di mana ada laut saudara yang tidak ada gelombang, betul enggak? Adakah danau yang tidak ada angin? Tidak ada, saudara. Ada gelombang, kalau kena angin itu pasti bergelombang. Nah saudara, artinya apa? Kadangkala kita juga seperti murid-murid ini. Ya, mungkin menaruh harapan kepada Tuhan Yesus. Ternyata Yesus tidur di buritan. Nah saudara, kita mengalami seperti yang tidak bisa diharapkan. Ya, perahu diserang angin badai topan yang sangat dahsyat dikatakan ya. Perahu itu diserang angin topan yang dahsyat sampai mau tenggelam. Ya, angin ribut. Nah, saudara, apa yang respon daripada murid-murid ketika ada badai, ada topan? Saya seringkali merenungkan, saudara. Mungkinkah Yesus akan tenggelam bersama dengan murid-muridnya? Saudara, saya yakin saudara kalau Yesus tenggelam dan kemudian habislah cerita di Alkitab. Karena Yesus sudah tenggelam. Kalau tenggelam di laut pasti semua mati. Iya kan? Waktu itu Yesus dalam kemanusiaannya, tetapi ingat sekali lagi, ini yang tidak disadari oleh murid-murid. Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa, yang berdaulat. Makanya ketika ada angin badai yang dahsyat, respon pertama murid-murid adalah apa? Panik. Ya kan? Sama dengan kita. Ya. Kalau ada masalah kesulitan, panik dulu. Waduh ya apa ini? Kita kan sudah berdoa. Ini kan sudah yakin rencana Tuhan. Panik saudara. Nah, orang panik itu sudah lihat ya apa yang dikatakan. Ya, lihat apa yang mereka katakan kepada Yesus. Dikatakan begini. Ayat berapa itu? Nah, ayat 8. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata apa kepadanya? Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Saudara, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Saudara, dia pikir Yesus itu bisa dibinasakan oleh angin badai. Dia masih menganggap Yesus yang bersamanya itu manusia. Belum mengenal dengan benar siapakah Yesus yang dia ikuti. Nah saudara, kita lihat. Ya, sama dengan kita. Ya, panik. Mati aku. Waduh, wis hancur. Ya. Wis hancur wis. Wis ngene iki susah aku wis. Siapa yang bisa nolong? Nah, saudara. Kita lupa dengan pernyataan kita yang awal. Bahwa kita sedang dalam rencana Tuhan, dalam kehendak Tuhan. Tuhan yang campur tangan. Ketika benturan terjadi, masalah terjadi, waduh mati aku. Nah saudara panik mengucapkan kata-kata
yang bukan firman. Arti perkataan yang negatif, saudara. Ya, guru engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saudara, kalau kita itu termasuk Yesus enggak? Dia ngomong murid-murid ini kan, guru kita binasa. Berarti sama-sama binasa. Iya kan? Murid-murid memposisikan Yesus tidak berkuasa. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Bukan kami, dia ngomong bukan kami, tapi kita. Itu termasuk ada Yesus di situ. Dia memposisikan Yesus begitu rendah. Ya. Saudara, kemudian kalau saudara baca di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 25, ngomong gini, tolonglah kita binasa. Tuhan tolonglah kita binasa. Nah itu ya. Maka datanglah muridnya membangunkan dia, katanya Tuhan tolonglah kita binasa. Dia nyebut Tuhan, saudara. Tapi belakangnya apa? Binasa. Loh saudara, mana ada Tuhan itu binasa? Wong dia pencipta langit bumi dan segala isinya. Dia penguasa alam semesta. Loh dia nggak sadar sudah mengucapkan Tuhan tolonglah kita binasa. Loh bukan kami binasa. Dia menyebut kita itu bersama dengan Tuhan. Iya enggak? Nah saudara, mari kita mengerti bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita itu bisa terjadi. Namun kalau kita mengenal Tuhan siapa yang kita sembah, saudara, kita tiap hari worship at home, kita memuji dan menyembah Tuhan, saudara. Biarlah pengenalan kita membuat kita jadi dewasa. Ketika kesulitan datang, ketika persoalan datang, saudara, kita tidak seperti murid-murid. Ya, perkataannya jadi panik dan kemudian negatif, saudara. Perkataan yang negatif bukan perkataan iman, saudara. Bukan perkataan iman yang keluar dari mulutnya. Ya. Jadi bukan permohonan doa. Ya, saudara. Tetapi perkataan-perkataan yang negatif ini yang seringkali kita keluarkan ketika ada persoalan datang. Lek ngene iki ya apa? Sapa sing iso nolong? Nah, pernah enggak saudara ngomong gitu ya? Ya apa lek persoalan seperti ini sapa sing iso nolong? Dulur endi sing punya duit banyak? Kita lupa bahwa Tuhan berkuasa dan berdaulat atas hidup kita dengan caranya yang ajaib. Kadangkala Tuhan menyatakan kuasa kemuliaannya kepada setiap kita orang yang percaya. Saudara, Yesus tidur. Karena dia masih 100% manusia. Kemanusiaannya dia. Tetapi saudara ingat, dia tetap Tuhan yang berkuasa. Dan dia tetap Tuhan yang tahu apapun yang dialami dan yang terjadi oleh murid-muridnya. Dia tahu, saudara. Dan saya percaya Yesus ingin tahu respon murid-muridnya ketika badai itu datang. Bagaimana responnya? Saudara, ternyata mereka panik dan memposisikan Tuhan itu rendah. Dia ngomong, Tuhan tolonglah kita binasa. Tuhan, guru, apakah engkau tidak peduli kita binasa? Bukan kami binasa. Tapi dia menyebut termasuk di dalamnya Tuhan binasa. Nah saudara sekalian, kita lihat sikap Yesus. Saudara ya, Yesus dia peduli dengan apa yang dialami oleh murid-muridnya. Dia enggak cuek, dia enggak terus tidur. Betul enggak? Ketika dia dibangunkan, dia bangun. Dan menghardik angin badai itu. Di ayat 39, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Karena dia Tuhan penguasa alam semesta, saudara. Dia peduli dengan apa yang dialami oleh murid-muridnya. Dia bangun menyatakan kepeduliannya dengan menghardik angin badai. Kemudian saudara yang terpenting, Tuhan menyatakan pertanyaan penting yang harus kita jawab. Yang harus dijawab oleh murid-muridnya di ayat yang ke-40.
Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara, dari peristiwa ini Yesus melihat bagaimana sikap hati murid-muridnya, bagaimana keadaan hati pengikut-pengikutnya yang selama ini mengikuti dia tiap hari, melihat mujizat, melihat perkara yang ajaib sepanjang perjalanan Tuhan Yesus. Dikatakan, mengapa kamu begitu takut, mengapa kamu tidak percaya? Nah, saudara sekalian, ini yang harus dijawab. Kadangkala ketakutan kita membuat kita nggak percaya sama Tuhan. Persoalan-persoalan yang datang besar, kelihatan seperti badai yang dahsyat, saudara. Membuat mereka, mengapa kamu begitu takut, mengapa kamu tidak percaya? Takut sampai membuat mereka tidak percaya. Kalau sudah nggak percaya, selesailah sudah. Oh nggak percaya. Seringkali saya kasih contoh kalau saudara ke dokter. Kamu dokter mau suntik, saudara kasih obat, saudara nggak percaya, enggak dokter. Saya nggak percaya dengan dokter bisa nyuntik apa tidak. Saya nggak percaya dokter sama dokter, obatnya mandi apa tidak. Ya dokternya marah, kemudian saudara tidak disuntik dan tidak diberi obat. Nah, saudara sekalian, kita lihat bagaimana kepedulian Yesus. Mengapa kamu takut? Mengapa kamu kurang percaya? Ya. Mengapa kamu takut dalam terjemahan pasal yang lain, saudara ya? Kamu kurang percaya. Ya. Mengapa kalian tidak percaya kepadaku? Di Alkitab yang lain dikatakan, di manakah iman kalian? Di manakah imanmu? Ya, kenapa kalian meragukan aku? Itu yang Tuhan nyatakan, saudara. Jadi saudara, Yesus juga mempertanyakan kepercayaan kita kepadanya. Tuhan menyatakan pertanyaan, di manakah imanmu? Yesus juga menyatakan, kenapa kalian meragukan aku? Saudara, kadangkala ketika persoalan kita belum terjawab, ketika pergumulan kita masih belum selesai, seringkali kita ragu, masa bisa selesai ya? Ini sudah mendesak loh. Iya kan? Tapi saudara ingat, Tuhan itu bekerja tepat pada waktunya. Amin. Kadangkala Tuhan menguji kesabaran kita, menguji iman percaya kita, kesungguhan penyerahan kita kepada Tuhan. Nah, saudara, di manakah imanmu? Di manakah kepercayaanmu? Kenapa kalian meragukan aku? Saudara, ini harus kita jawab. Tuhan, karena waktunya sudah mepet Tuhan. Ini wayai bayar Tuhan. Ini anakku wayai sekolah Tuhan tapi belum megang duit. Tuhan, ini wayai berhasil entek dan besok belum tahu makan apa. Tuhan, ini lebaran, Idul Fitri, ini belum siap-siap kue dan lain sebagainya. Saudara, memang saudara kita anak Tuhan tetap juga menyediakan kue karena ada tetangga yang datang ke rumah kita. Atau kita punya sahabat saudara yang tidak seiman dengan kita, harus kita sambut dengan kue yang kita miliki. Saudara, aduh Tuhan, ini sudah mau Idul Fitri Tuhan. Kok belum siap-siap? Padahal masih beberapa hari lagi, saudara ya. Tuhan bisa bekerja hitungan detik. Sebelum detik panjang, saudara, Tuhan masih bisa tolong. Loh betul, saudara. Pergumulan kita belum selesai di muka bumi. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan punya waktu dan saat yang paling tepat untuk menolong anak-anaknya. Nah, saudara sekalian, kadangkala iblis itu juga selalu ingin menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita sebagai anak-anaknya. Dalam hidup orang percaya kepada Tuhan, kadangkala iblis juga menggoda kita. Wong Yesus saja digoda. Betul enggak? Tuhan Yesus kan juga digoda oleh iblis, oleh setan. Nah, saudara, jadi
marilah kita belajar percaya. Ya, mengapa kamu takut, mengapa kamu tidak percaya? Mari sore hari ini saudara kita percaya dengan apa yang Tuhan nyatakan. Kalau kita yakin bahwa Tuhan adalah Allah Immanuel yang menyertai kita, berarti saudara ada backing yang dalam hidup kita. Ada pribadi yang menyertai kita. Dia Tuhan yang berkuasa. Dia Tuhan yang berdaulat. Kita mesti percaya kepada firman Tuhan yang mengatakan Yesus itu Tuhan yang hidup dan berkuasa. Nah, saudara sebentar, nanti kita akan ikuti Paskah saudara. Bagaimana karya Tuhan dinyatakan kepada kita semua umat yang percaya. Kita mesti belajar mencontoh saudara kehidupan Ayub. Bagaimana Ayub orang yang saleh, orang yang beribadah, orang yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan itu izinkan iblis mengerjakan hal-hal yang tidak patut, saudara. Tuhan izinkan iblis untuk menggocoh, artinya mencobai Ayub. Tetapi saudara lihat, ya, dari orang yang paling kaya raya sampai tidak punya apa-apa. Tetapi karena kesetiaannya kepada Tuhan, karena kepercayaannya kepada Tuhan, Tuhan memulihkan Ayub luar biasa. Saudara, dikatakan ketika dia dicobai, ketika Tuhan izinkan setan itu mencobai Ayub, saudara, dia berkata dalam Ayub 1 ayat 21 sampai 22, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara bayangkan, itu dalam hitungan jam semua hartanya ludes dan habis. Kalau orang sekarang mungkin akan stroke, saudara. Dia akan semaput dan lain sebagainya. Anaknya yang cantik-cantik kemudian dia meninggal. Anak-anaknya meninggal. Dalam hitungan jam. Saudara, kalau saya lihat pengalaman Ayub, sebenarnya saudara, dia bisa saja menuntut kepada Allah. Bisa saja dia menghakimi Tuhan. Tetapi dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Keputusan Allah, keputusan Tuhan dia terima karena semuanya itu pemberian Tuhan. Datang ke muka bumi dengan telanjang gak punya apa-apa, sama kita semua. Tidak ada orang yang lahir dengan genggam emas, perak, tidak ada saudara. Ya kan? Lahir kemudian ada duit ratusan ribu di genggaman tangannya, tidak ada. Telanjang semuanya. Gak ada yang pakai baju. Ayub menyadari akan kedaulatan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan. Saudara, sehingga dia tetap bertahan dalam penderitaannya dan Tuhan memulihkan dengan luar biasa. Di akhir pasal saudara saya lihat, dia mengetahui, dulu kata orang dia mengenal Tuhan, tetapi dia mengerti dengan matanya kepala sendiri siapa Tuhan yang dia sembah. Nah, saudara sekalian, mari kita sama-sama juga belajar seperti saudara Ayub. Di dalam kesemuanya tidak berbuat dosa. Jangan sampai saudara, ada kata-kata umpatan, ada kata-kata cacian atau kita menghakimi Tuhan tidak adil. Kenapa Tuhan mengizinkan ini saudara? Ya, saudara, semuanya saudara, kalau saudara percaya kepada Tuhan, seperti murid-murid saudara, iya kan, mengalami perkara yang luar biasa, badai topan yang dahsyat Tuhan hentikan dengan caranya yang ajaib, karena Tuhan berkuasa atas alam semesta. Murid-murid ada ketakutan ketika badai itu datang. Kadang kita juga mengalami ketakutan saudara. Tapi mari kita kembali saudara kepada Tuhan
yang berkuasa atas kehidupan kita. Karena Alkitab mengatakan, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan pernah melupakan engkau. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dan tidak pernah melupakan kita. Artinya apa? Setiap saat Tuhan menopang hidup kita. Saudara, saya tidak tahu apapun pergumulan saudara yang sedang saudara alami hari-hari ini. Saudara yang berkumpul untuk usaha pekerjaan, saudara yang berkumpul untuk sakit penyakit saudara, saudara berkumpul untuk keluarga saudara, hubungan-hubungan saudara. Percayalah kepada Tuhan. Pertanyaan yang sama akan saya sampaikan. Di manakah imanmu? Mengapa kamu begitu takut dan mengapa kamu tidak percaya? Kenapa kamu meragukan aku? Itu yang Tuhan katakan. Jangan ada keraguan saudara sedikit pun kepada Tuhan saudara. Kalau toh belum ada jawaban, belum ada titik terang, ya titik terang, tanda-tanda kita mengalami pertolongan Tuhan, kita mengalami mujizat Tuhan, kita mengalami anugerah Tuhan, saudara. Jangan pernah berhenti untuk percaya kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk menyembah Tuhan. Jangan pernah berhenti, saudara, untuk membaca firman Tuhan. Jangan pernah berhenti memuji, membesarkan namanya, saudara. Karena Tuhan yang sama yang saya sembah dan saudara sembah adalah Tuhan yang hidup, bukan Allah yang mati. Dan dia bisa berbuat apapun dengan caranya yang ajaib. Saya senang saudara. Caranya yang ajaib, cara yang tidak pernah kita ketahui. Cara yang ajaib, cara yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Cara yang tidak pernah timbul dalam pikiran dan angan-angan kita, itu akan Tuhan nyatakan. Di saat saudara kekurangan hari-hari ini, untuk kebutuhan-kebutuhan saudara di hari-hari ke depan, saudara tetaplah percaya. Karena kita sedang menyembah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat. Dia mengatasi segala perkara. Tadi kita sudah menyanyi, Tuhan pemenang, Tuhan pemenang. Saudara tadi sudah menyanyikan pujian itu tadi. Saudara, itu menjadi bagian dalam kehidupan saudara. Biarlah promosi apa yang saudara ikrarkan, Tuhan pemenang, saudara terus ada dalam hati dan pikiran saudara. Dan Tuhan tidak akan pernah terkalahkan oleh apapun dan siapapun. Dan dia ada bersama dengan kita. Saat ini pula dia melihat, dia tahu apa yang kita alami. Bahkan dia mengerti akan keluhan-keluhan yang tidak mungkin terucapkan oleh kata-kata saudara. Keluhan hati saudara yang terdalam dia tahu. Oleh sebab itu mari kita naikkan pujian, aku percaya Tuhanku ajaib. Tiada yang seperti engkau lagunya. Yesus Tuhan. Tiada yang seperti engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat.
Aku percaya, Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan Kau turun tangan menyembuhkanku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Engkau Allah yang hidup. Engkau Tuhan yang ajaib, perbuatanmu dahsyat. Bahwa kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Bahwa kami percaya kepadamu Tuhan. Oh, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Sering kami kurang percaya kepadamu. Tidak mempercayakan kedaulatanmu, Yesus. Ya Bapa, Engkau melihat kehidupan kami Tuhan. Dimanapun umat-Mu berada dan tinggal saat ini Tuhan. Engkau melihat keberatan hati mereka. Engkau melihat ketakutan-ketakutan mereka ya Tuhan menghadapi kehidupan ini. Menjalani kehidupan Tuhan ke depan ya Bapa. Bahkan kami seringkali Tuhan tidak mengalami seperti apa yang kami rindukan dan kami harapkan. Tetapi firman-Mu meneguhkan kami bahwa kami harus tetap percaya kepada Engkau ya Tuhan. Seringkali kami harus menjawab pertanyaan-Mu Tuhan. Mengapa kami takut, mengapa kami tidak percaya? Tuhan ampuni kami ya Tuhan. Buat kami terus mempercayai Engkau apapun situasinya dan keadaannya. Karena Engkau punya waktu dan saat yang paling tepat ya Tuhan. Kami mempercayai apa yang Engkau katakan, Engkau nyatakan dalam firman-Mu. Engkau Allah Immanuel, Engkau Tuhan yang berjanji, yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami, yang sekali-kali tidak akan pernah melupakan kami Tuhan. Tolonglah kami Tuhan untuk kami tetap taat kepada Engkau, melakukan firman-Mu dengan setia ya Tuhan, sehingga kami menerima apa yang menjadi bagian hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami mempercayai Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan usaha pekerjaan kami menyerahkan rumah tangga kami Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan semua orang-orang yang ada di lingkungan kami ya Tuhan. Bapa Surgawi, tolonglah Tuhan. Kalau di antara umat-Mu ada yang mereka mengalami sakit penyakit yang belum mengalami pemulihan secara total. Sekarang kami melepaskan kesembuhan di dalam nama Yesus. Kuasa pilur-pilur-Mu memulihkan, menyembuhkan setiap mereka Tuhan. Kalau mereka sedang bergumul dalam masalah keuangan Tuhan. Kami mohon kasih karunia-Mu Tuhan, Engkau mencukupkan kebutuhan keperluan mereka. Dengan cara-Mu yang ajaib ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk apa yang Kau nyatakan, untuk apa yang Kau katakan pada saat sore hari ini. Sebentar Tuhan kami akan mengakhiri acara ini. Tetapi biarlah roh kami, gairah kami, semangat kami, persekutuan kami dengan Engkau tetap menyala-nyala ya Tuhan. Tetap bergairah. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa,
kasih sayang daripada Tuhan Yesus, sukacita, damai sejahtera, kemuliaan Tuhan dilimpahkan, dicurahkan, bahkan berkat-berkatnya dilimpahkan dari Allah Bapa, persekutuan kuasa Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.